Nah, mungkin saudara bertanya, berkabung itu tujuannya apa? Apakah karena ada keluarga yang meninggal kemudian mereka berkabung? Bisa jadi. Tetapi kadangkala di Perjanjian Lama kita melihat bahwa berkabung itu adalah suatu sikap keprihatinan ketika orang itu ingin benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau tadi dikatakan di ayat sebelumnya yaitu merendahkan diri itu penting, lah ini adalah tindakan merendahkan diri itu di follow up dengan berkabung di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkatinya. Kita akan membahas tentang khotbah di bukit. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, yaitu di Matius 5 ayat yang ketiga. Sekarang kita akan beranjak ke ayat yang keempat. Dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya. Jadi orang yang berduka cita disuruh berbahagia. Diberkatilah atau berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, kata berduka cita itu dalam bahasa Inggrisnya mourn, berkabung. Saudaraku, gambaran dari berkabung itu kalau di Perjanjian Lama itu biasanya orang-orang yang sedang berkabung itu mereka menaruh abu, terus mengenakan kain kabung, dan mereka berpuasa, biasanya begitu. Nah, mungkin saudara bertanya, berkabung itu tujuannya apa? Apakah karena ada keluarga yang meninggal kemudian mereka berkabung? Bisa jadi. Tetapi kadangkala di Perjanjian Lama kita melihat bahwa berkabung itu adalah suatu sikap keprihatinan ketika orang itu ingin benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau tadi dikatakan di ayat sebelumnya yaitu merendahkan diri itu penting, lah ini adalah tindakan merendahkan diri itu di follow up dengan berkabung di hadapan Tuhan. Merasa bahwa ada hal-hal yang nggak benar dalam diriku, aku ingin bertobat, maka dari itu aku berkabung. Artinya aku hancur, aku berdosa, aku ini sedih Tuhan dengan kehidupanku yang saat ini dan aku ingin datang kepadamu. Nah, untuk itu sikap berkabung itulah yang dibahas di sini, saudaraku. Jadi berkabung di sini, berduka cita di sini itu artinya hati hancur karena pertobatan. Paham ya, saudaraku ya? Jadi bukan berkabung karena kehilangan harta benda, bukan yang itu saja. Tapi benar-benar berkabung, berduka karena aku mau bertobat di hadapanmu. Nah, saudara, saya ingat akan nyanyian Daud ketika dia bertobat dan mengaku dosa. Jadi Nabi Nathan datang dan menegur dia, kemudian dia segera sadar bahwa dirinya itu telah berdosa besar kepada Tuhan, dan dia bertobat. Nah, dia berkabung. Kemudian dia menuliskan akan nyanyian ini. Itu nyanyian pengakuan dosa di Mazmur 51. Nah, kita akan lihat bagian yang terakhir saja, dikatakan di ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud hancur hati. Daud tahu dirinya orang berdosa dan dia telah menyakiti hati Tuhan, dan untuk itu dia berduka cita. Berduka cita karena dosa-dosanya. Dia berkabung, saudara. Nah, dia tahu bahwa persembahan kepada Tuhan itu tidak bisa disogok, saudara, tidak bisa disuap dengan ini loh, karena Daud kaya kan, dia bawa, katakan
berapa ratus lembu kemudian dipersembahkan, kambing domba dipersembahkan. Dia berkata bahwa korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Itu ayat yang ke-18, ayat sebelumnya. Dan kemudian pewahyuan dari Roh Kudus itu ditulis oleh Daud. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, yang membuat dia bersedih hati, berduka cita karena dosanya. Paham ya saudaraku? Ini adalah gambaran pertobatan. Jadi hati hancur karena pertobatan, hati patah dan remuk, itu tidak dipandang hina oleh Allah. Kita lihat ya, kenapa demikian? Karena Tuhan itu memang mencari orang-orang yang mau bertobat. Ini pertobatan yang sesungguhnya digambarkan di sini. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang berduka cita karena pertobatan, karena mereka akan dihiburkan. Nah saudara, Yesaya 57 ayat 15, itu juga ada firman yang berkata seperti ini. 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, ini berbicara tentang orang yang berkabung karena dia merasa dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dia bertobat, dia minta ampun, dan dia menyesali dosa-dosanya. Dia sedih melihat apa yang dia sudah lakukan di hari-hari sebelumnya, di masa-masa lalunya. Nah, saudaraku, dan disitulah janji Tuhan berkata bahwa karena mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur, saudara? Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dikatakan penghibur itu akan datang. Kapan dia datang? Ketika ada pertobatan sejati. Sebab itu bagi kita semua, saudaraku, kalau memang ada dosa, marilah kita bergabung karena dosa itu datang pada dia dengan hati yang hancur. Maka engkau akan dihiburkan, saya akan dihiburkan, kita akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.